Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Reminiscere hari ini, Minggu tanggal 16 Maret 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia akan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepung aku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Adita subina. Macelas itu rohanami ya labui hamero mengebati huriata gagapi ati tilepan dung masirak kita 10 tahun dung amang gurakin dung borhat hami sepang kalam berandan menapotong udah baru tiki jala om matikina rohan musim mengebati huriata gagapi ati tilepan nunga marsangap Tuhan ala nunga tapajongjong bagas jorona baru di ingananon. Nunga tatadikon bagas joron yang baru napuna parpudi ditupini aiki laki lewat daw siya ni kubereng gerejai. Oh Tuhan ngaselesai BHP isok kami bersomba Tuhan jala pidda mahami itu yang baru na pasangap ko Tuhan di bagas jorona di gigapati tilepanon gulang depe si ulah honotta lahu pasikop kon bagason asa sikop gawi bagas joro ni Tuhan nakinung habere kami amang guru tu pudi gudang depe na nang situ habatta do di bagas joro openai gudang depe na martalahan talak depe dinding ni gerejau dang di plester talak depe langit-langit di gerejau dang hona plafon gudang depe si patriota akka jendela do akka pintu do akka lana asing termasuk ma hajong-jongan ni parjamita anon tutu patriota doon asa bedia hata nauli hata nadenggan nanang bohal ning ruta sigano pari boleh partodita sian bagas joro itu hanon bagas joro di bata ima panguhalan pasu-pasu mas tapatanna di somma hita manjalo gugu sian di bata memulus ari ning ruta tu ari nanang ro idu bagas joro di bata perjupangatta dohon di bata marhiti hatana marhite akka endi pujian marhite parsalatta do akka donga sahuria patuguhon hapor selta do mangalehon akka las iroha dihita
Jadi gudang do pesi patriota di Bagas Joroon jala molubui nian tibuma tau poi di KPA titilepan. Molununga diopoi berarti ngasih kopbe pembangunan di Bagas Joroon. Alai bertahap mak nanai sulah nota di Bagas Antikion. Di minggu ministere di Bagas Adarion tema jamita dihita menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Apa yang perlu kita saksikan? Bersaksi berarti itu berasal dari pengalaman hidup. Apa yang kita alami itulah yang kita saksikan. Jadi kesaksian kita adalah hasil dari perjumpaan kita dengan Tuhan, hasil dari perjumpaan kita dengan orang, baik keluarga, baik masyarakat, baik di tengah gereja dan di tengah pekerjaan kita. Itu yang kita saksikan. 1 minggu telah kita lewati. Kita diberi Tuhan kesempatan kembali datang beribadah di GKP Titilepan. Artinya kita merasakan Tuhan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Udang du marah di Nguruta Siganopari. Nakinlah roham itu son di Jolo ni Yonivi adong do mati halak tabrakan. Jadi si polisi sedang membain polisi lain, membain garis do akka gambar ni namate di Delani, mati tabrakan sepeda motor, 2 mobil. Itu tidak bisa kita duga. Kehidupan kita kapan berakhir kita tidak tahu. Bisa saja dituruni sawiti begitu kita tindos misalnya di Spargut Uluk tudung abu misalnya, atau ketika kita berjalan misalnya tiba-tiba kolap mati. Nah, ternyata kita belum tiba pada saat itu. Di leo Tuhan di binte marhosa inu bain rohi teman mulai ada tu Jehovah, mulai ada Tuhan di leo ko dihami haduau hosa hanguan di leo ko dihami keluarga na dengan pasu-pasu do akka sude dengan nami sahuta. Itu kita syukuri. Maka kesaksian adalah pengalaman hidup kita. Jadi apa yang kita alami itulah yang kita ceritakan, itulah yang kita bagikan, itulah yang kita nyatakan kepada Tuhan. Banyak mungkin kita bersaksi hari ini. Pesta Gutilon ya, ini hasil kesaksian kita ini. Tuhan memberkati pekerjaan kita, maka kita boleh membawa yang Tuhan beri bagi kita untuk diberkati Tuhan. Dengan harapan ketika kita memberi hasil upaya kita, usaha kita karena Tuhan yang memberkatinya, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita berlipat kali ganda. Jadi naman degurkut dulu do nama ngalihut Jehovah. Kalau kita ambil batu kita lempar ke bukit, maka mungkin dari bukit itu akan turun banyak batu lagi ke bawah. Jadi semakin diberi, semakin memberi, semakin diberi. Lastale honggok gok romo situ kita. Ale mau tahurit kodo las otik doro tu kita. Idong makane dok perpesalmen martua ma nama ngalehon. Sian yes iroha, sian gok las irohan. Alai mamora meban, alai halak nama kolit gabe hamagoan. Nah ini yang kita lihat. Jadi kita menyaksikan kemurahan Tuhan karena apa? Kita telah merasakan perjalanan hidup kita diberkati Tuhan. Maka minggu reminiscere artinya ingatlah, kenanglah bahwa Tuhan telah berkarya kepada kita. Nunga di bahen debata na sundengan di Nguruta Siganopari. Ikut tahu mulai deh do adik pe sonon de pe huriatta di GKP Titilepan alai nunga adong siato watawan huriatta anak ni huriat tahun nagawe calon pendita di GKPA. Luar biasa itu. Selain Pangkalamran dan ODP pemecah rekor pagaran na adong calon pendita setong atau huriat. Itu berarti kemurahan Tuhan dinyatakan di GKPA Titilepan. Martua mahita, martua ma natoras, nau memelehon anakna, gabi ula na metmet, itu atongan huria. Atau makalas sonisa sudena ikon tasaksi homma,
dengan bahasa lili mata di mulutnya. Ketika kita belajar Mazmur ini, ada beberapa catatan yang kita lihat bagaimana kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Menurut Jahat Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Artinya apa? Dalam rangka menyatakan kemurahan Tuhan, kita harus mampu menyatakan pengakuan hanya Tuhanlah terang kita. Dan ada besinondang na asing selain Jehovah. Molo sinondang ni Bortibion, milo-milo jarak terbatas kuasanya. Tapi sinar kemuliaan Tuhan melingkupi seluruh bumi. Matahari ini hanya bisa menyinari sebagian bumi ini. Maka kita terang, di belahan bumi lain gelap. Maka ketika dia berputar, maka dia menerangi sebagian lagi gelap. Tapi sinar kemuliaan Tuhan menerangi seluruh bumi. Lebih hebat daripada matahari. Itulah makanya Tuhan penuh kemurahannya bagi kita. Siang malam kita dijaga. Kalau kita menjaga, pasti yang kita jaga yang di depan mata kita, yang kita lihat. Yang di belakang kita tidak bisa kita jaga. Yang di samping kiri kita, atas bawah, tidak bisa kita jaga. Karena kita hanya berkemampuan melihat apa yang di depan. Mororomu sepudi, dia tuk cuma cucukta, tak tahu tuh. Kecuali kita putar balik, baru kita lihat. Manusia dikasih hanya 2 mata untuk melihat ke depan. Tidak ada manusia punya mata 4, ada mata di belakang. Sehingga dia mampu menjaga dirinya dari depan, dari belakang. Atau diberi mata 6, 2 ke atas. Sehingga dia tahu masalah dari atas, bahaya dari atas. Atau juga 2 mata dari bawah. Tidak ada. Dia hanya kasih 2. Artinya bahwa mata kita hanya mampu menjaga diri kita dari depan. Tapi Tuhan membentengi kita dari seluruh penjuru mara bahaya. Itulah kemurahan Tuhan. Jadi komando melihat itu kita ala dilindungi, digonggomi Jehovah kita di perjalanan di Guluta. Iman perjalanan kedua, kemurahan Tuhan nyata dalam perlindungan. Ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, mereka lah yang tersandung dan terjatuh. Jadi melorope musuh, Tuhan membuat mereka terjatuh. Jadi kalau ada orang berniat jahat kepada orang percaya, maka Tuhan akan memusnahkan musuh itu, lawan itu. Jadi hati-hati. Kalau kita melawan Tuhan, kita yang kalah. Kalau kita melawan hamba Tuhan, kita yang kalah. Atau kalau kita melawan kerajaan Tuhan, kita yang kalah. Jadi jangan sesekali melawan Tuhan. Tidak ada gunanya. Sebaliknya, pujilah Tuhan. Ini pengakuan Daud. Kemurahan Tuhan nyata dalam perlindungannya. Jadi karena kita percaya sama Tuhan, ketika kita bekerja, ketika kita di jalan, ketika kita di rumah, ketika kita melakukan aktivitas kita, Tuhan melindungi kita. Jadi tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Nah jolo ti mangarat to kami sekuta idok do jalo majo parjago tu pungguina. Parjago ni badan. Adong tenju marulak. Adong taham banting, taham belati, macam-macam. Sudah saya terima itu dulu. Dan saya tinggal di daerah Gunung Tua, daerah Islam yang penuh dengan dunia yang kejam ya, kepada orang Kristen maksudnya. Orang lewat tiba, nggak lewat Kristen si pangan babi, si pangan anjing ini, dilempar ke batu. Ganap laut si kora ima alang-alang niba. Makanya ketika dilempar 1, 2, 3 kali terasa, ke-4 kali nggak terasa. Ingat dong parjago niba dan ini. Ale ujung ni merbadai di ujung. Dan ketika terjadi perkelahian, hancurlah mereka semua. Habe geleng dua matang niba na julu.
Tetapi itu memiliki keterbatasan. Dan mergogoi molo lawi batu Jawa, lawi batu Kalimantan, lawi batu Papua. Di bodut air di ninda, tang boi lewat air. Tapi kekuasaan Tuhan, dimanapun kita berada di bumi ini, Tuhan melindungi kita. Jauh lebih hebat dari kekuatan dunia yang sempit dan sektoral. Tapi kekuatan Tuhan melindungi kita kemana kita pergi. Jadi parjagota, Tuhanlah perlindunganku, penjagaku. Jarani moldok pinuan di Jabuta akatolor gijang ibitu ya bolok kombai. Manang naahabi turu pudumani ya bolok kom madangi parjagota. Sementara kesempatan ni sibulis dun nemban digi-digi hita moloadongi di Jabuta. Molodong bata bolok kom. Alai molosodong unang berowi. Aradangi perjaga nau jago. Penjaga kita yang kuat di dunia ini hanya Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan. Dia melindungi kita siang dan malam. Mono sapam mangantuk di dumbornya tungabornya. Ini deh. Tapi Tuhan siang malam menjaga kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kerinduan untuk berdiam di rumah Tuhan. Ini mari kita baca dulu ayat 4 bersama-sama. Ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatinya. Jadi tinggal di rumah Tuhan, itulah yang kudambakan seumur hidupku. Jadi orang percaya itu harus rindu datang ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan inilah kemurahan Tuhan itu nyata. Sebagai orang percaya, rumah Tuhan inilah tempat kita bertemu dengan Tuhan yang menyelamatkan kita tadi, yang melindungi kita tadi, yang memberikan kemurahannya kepada kita. Jadi wajarlah setiap minggu kita datang ke GKPA Titilepan ini. Untuk apa? Mengucap syukur. Mandok mau lihat. Mau lihat Tuhan nunga. Mangolu usaha tu saudarion. Ini ko pasu-pasu tu ripekku. Parsinundukku anak kokku pahupuku. Do sudi na humaliangon. Do luat nami o Titilepanon. Ipasu-pasu hoge maperbuhe sawit nami. Maperbuhe na husuan. Maperbuhe na pelihara. Gabi na niula sinur na binah. Itulah tujuan kita. Harus ada kerinduan. Diam di rumah Tuhan. Jangan rindu diam di rumah hantu. Harus diam di rumah Tuhan. Hiran adong nahurang di nguruta jika kita tidak datang ke rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan inilah memberi kita kehidupan kekal, kehidupan selamanya. Disinilah kita diperbaharui tenaga kita, kehidupan kita, dan masa depan kita. Maka diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Salelen manguluau Tuhan. Mono sotu marsahit ikoroau tu bagas joromu. Mandok mau lihat. Jadi jangan ada alasan jemaat terdaftar saja di sini. Ikon jemaat na mangulu duhita di Huriau. Unang udung du gereja dung mate baru pe ai urus ni GKPA adonin. Kalau manano mabaditai. Jangan begitu. Kita menjadi ruas hidup. Jemaat yang hidup, yang aktif. Mengapa kita memberi untuk gereja, memberi untuk Tuhan? Karena Tuhan telah memberkati kita lebih dulu. Dan ala ni gugutai. Dan ala ni huasot ta adong ni tangat taon. Dohok ni Jabuta, dohok na adong di ngarat di dia petahoi. Ala dengan bahasa Jawa do. Nama masuk-masuk kita. Jadi diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itulah yang kuminta kepada Tuhan. Ada jujur do harap rotu jabuni jebata. Memang gebe laos sinap dong. Bahasa mudup poina ai jabuni bapakku ninna kan. Habe jabu maul mudup kan. Habe rotu gereja sinap mudup. Enggak apa-apa lah. Berarti dia tidur di rumah Tuhan, enggak apa-apa lah.
daripada tidak tidur kan. Jadi molo-molo mudum hamu manginang di jago roma tuh son. Jam 10 malam ipangido kuci tugur huria pinjam jua mang neng mudum mau kan. Karena kerinduan kita di rumah Tuhan. Tidak apa-apa. Memang paling enak tidur saat khotbah. Dung lahu amin baru molang mutikan bertanyang minta baru bisa duduk musik. Itu karena dia menikmati firman ini mungkin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tapi diam di rumah Tuhan bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Peliata dirita namamu. Persembahkanlah persembahan yang hidup tubuh kita ini. Tidak hanya apa yang kita beri, tidak hanya kolekte, tidak hanya persembahan bulan, tapi apa yang ada pada kita, seluruh tubuh kita, jiwa raga kita adalah milik Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan meninggikan orang yang percaya kepadanya. Ayat 5 dan 6. Sebab ia akan melindungi aku dalam pondoknya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Orang percaya itu, mengapa dia mengatakan kemurahan Tuhan nyata padanya? Karena dia diangkat oleh Tuhan. Ditinggikan oleh Tuhan. Walau dunia menyepelekannya, merendahkannya, mencaci makinya, tapi Tuhan mengangkat harkat derajat orang percaya itu setinggi-tingginya. Molo seperseha mau menginang, ini hanya pembuktiannya. Kalau nanti kita bertemu dengan orang lain yang bukan percaya, tataplah matanya. Biasanya matanya sendu lain. Tapi kalau kita tatap matanya tajam, pasti tanya itu orang Kristen. Buktikan saja nanti. Kalau pergi ketemu dengan orang di pasar sana, di luar sana, ketemu dengan orang, lihatlah wajahnya dan matanya, tatap. Kalau loyo, itu bukan orang percaya. Tapi kalau dia mampu menatap dengan tajam, tanya, apakah kau Kristen atau tidak? Pasti dia katakan, saya Kristen. Di wajah kita ini ada harkat martabat yang telah ditinggikan Tuhan hidup kita. Derajat kita ditinggikan Tuhan. Kita bukan orang biasa. Walau mungkin hidup kita biasa-biasa, tapi kita bukan orang biasa. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang masih tinggal di titik depan. Belum naik ke sorga. Jangan dulu. Selesaikan dulu membangun gereja ini. Baru nanti Tuhan sudah selesai gereja ini, panggillah aku pulang ke sorga gitu. Anggot ke senari urang jo, pasu-pasu Tuhan uloku. Asa hupasahat sian ni pasahat mi tu harajaumu. Asa sikop ke kabiat di Lebanon. Roh misalnya non 2 tahun yang roh tu son. Laho mengompoi ke kabiat pesta pembangunan misalnya dok pangompoi. Wah itu luar biasa. Saya Roma pasu-pasu Tuhan sudah. Oh bereng nih mahiluk kilung do marmer namo nate dang ngahabion dang keramik juga marmer namo hira nama nih benua kijang nama warna biru ni lanteo neng merdara ni uti bahira senek tu surga nama kan ya au nak masuk bah hira nek tu surga pakil aku ya. Semoga lah setiap kita datang ke rumahnya di GKP Telepan ini ada rasa sorga di sini. Karena kita penghuni sorga yang masih tinggal di GKP Telepan. Maka kita ditinggikan harkatnya. Ketika kita bersama masyarakat lain bekerja dimanapun kita adalah anak-anak Allah yang bekerja bersekutu di wilayah Titilepan ini. Dikumbang gaduh hamu pemerdalan ita au anak ini batama baju pang do harak dia pangalahot tapi tong anak ini batama kan baju pang do harak bahorasina horas apalagi bulan puasa sonari bau ngatuk puasa halak tak nah ita idang anak ini batai halak ni halak perbeda dengan gua kan jangan begitu jadi nanti orang wah hebat sekali
jemaat GKP Hati Telepan itu, kami dihargai yang sedang puasa. Itulah keunggulan kita. Jemaat GKPA yang unggul melayani dalam kebersamaan. Visi misi kita. Kita menjadi jemaat yang unggul. Dimanapun kita melayani, berada, tinggal, kita dihormati orang. Mengapa kita dihormati? Karena kita adalah orang percaya. Ditinggikan oleh Allah harkat dan derajat kita. Jadi dalam ikut paitiot tahita mamora, mobil ta Alphard, jebut te istana asa dihormati halak. Tidak. Ketika kita hidup sekarang, Tuhan mengangkat harkat derajat kita, maka orang hormat kepada kita. Moro marsali pehita ukak rohana mengalih persalian. Pinjam jo ida 2 juta. Oh nah nya ida kan. Berarti kita diangkat harkatnya oleh Tuhan. Daripada pinjam jo 2 juta. Dah salah homain. Berarti kita tidak diangkat Tuhan harkat dan derajat kita. Bukan berarti tidak ada masalah bagi orang yang ditinggikan Tuhan. Punya masalah, tapi dia mampu mengatasi masalah dengan cara Tuhan. Itu. Pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana cara kita untuk bisa memasrurkan atau bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Yang pertama, cara kita bagaimana kita untuk memasukkan atau memuliakan bahkan menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan terang dan keselamatan kita. Jadi mulunga tahu kuido debatado sinondakta bauna ngadong besinondang na asing di Jabuta. Tabayma debata sinondakta. Nuain ngamar geser debata sinondang. Aha manggeserna internet aka handphone. Holangok manogot manigor Facebook di bereng atau WA. Jadang debata parjolo di bereng. Jadi bagaimana cara kita untuk menunjukkan menyaksikan kemurahan Tuhan di sidungo hita sombama Jehovah debatata. Lopit tangata makata hita tu Tuhan, ali Tuhan mauliate ma. Didumai hohan manugoton. Laho mangulahon longo ni rohan. Lehoma sahara gogu bisuku Tuhan. Laho mangulahon longo ni rohan. Asa maloa ugebe ama na burju. Ina na burju. Danak na burju. Ruas na burju. Para hobas, para halal na burju. Itu ngatawan huria. Itu. Berarti kita menjadikan Tuhanlah senar kita, terang kita, yang akan menerangi perjalanan hidup kita satu hari itu. Sehingga kita mulai dengan kekuatan Tuhan. Lalu nanti malam kita berdoa, Tuhan hupaula ma hasangapun mituho ainang mudum maaw ramotiaw di podomaku lehon tikki na dengan diham asa mahanguluan yang baru dari surga. Amin. Itu. Jika begitu berarti Tuhanlah menjadi terang kita, menjadi suluh kita dalam langkah kita, dalam kehidupan kita. Itulah orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang kedua, tetaplah teguh dalam iman meskipun menghadapi ancaman dan tantangan. Tadi pemazmur Daud, dia ditantang, diancam oleh Saul, mau dibunuh. Karena Saul iri kepadanya. Dia membebaskan atau mengalahkan berloksa-loksa tentara musuh Asyur, sementara Saul hanya 3.000 orang. Iri Saul, maka dia hendak membunuh Daud. Lawan Daud ialah Saul, tapi dia tidak gentar menghadapi Saul. Karena apa? Ada Tuhan yang menjadi perlindungannya, pertolongannya, dan keselamatan. Itu yang kedua, tetap teguh beriman. Molotok tupe dong akka persoalan di huriatta, di keluarga, di masyarakat. Unak tadikon Jehovah, tetap pegang iman. Unak tadikon garejam, unak tadikon ripen. Moloholan merbadai tadikon okko ripetta, ba tokin kawin cerai nama gornya di. Kawin cerai, dia Kristen dah ada kawin cerai. Sapala marbagas saat tuna mate, so sinirang ni hamatea. Iman berdua.
Nah, pertolongan kita menjadikan hadirat Tuhan sebagai kerinduan utama dalam hidup kita. Kalau tadi dalam ayat 4, diam di rumah Tuhan itulah kerinduanku seumur hidupku. Sekarang apa yang kita lakukan di rumah kita? Di rumah kita hadirkan hadirat Allah di rumah kita. Paroma harajaon ni debata di Jebutta. Sai Roma paroma harajaonmu songona di Benua Gijang, songona di Muse di Tanah On. Jadi paroma harajaonmu ada di Bata di Jabon. Kalau sudah ada hadirat Allah di rumah kita, maka kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kita. Keluarga kita tidak akan mudah digonjang-ganjing oleh persoalan. Iman kita kuat, bukan rapuh. Karena apa? Setiap hari taparo harajaon ni debata di Jabut tabe. Hita gabe ama na burju, gabe ina na burju, gabe dan na burju. Maka semua yang hadir di rumah itu ialah kemuliaan Allah. Kalau rumah kita sudah tempat Allah hadir, hadirat Allah hadir di rumah kita, maka rumah kita adalah rumah berkah. Roh halak maruntungut mulak mekeleker. Alanya jabutai panghalan pas-pas. On roh halak mekel mulak mamorhi jalatangis. Ada apa? Berarti jauhi ingatan perbedaan. Jadi jadikan rumah kita kerajaan Allah, hadirat Allah. Itulah bukti kita menunjukkan, menyaksikan kemurahan Allah. Yang keempat, mengandalkan Tuhan dalam perlindungan pertolongannya. Udang beta baik uti-utian na asing lagi perlinggum di kita. Tapi Tuhanlah gunung batuku, benteng hidupku. Molo uti-utian itu tabai di san rosianon, tabai sanon rosianan. Gudang do dalam iro. Alai molo nunga Jehovah partanoba tuatta. Dan adong satu celak pun simbolis rotu Jabutta. Hagugon ni portibi rotu Jabutta. Karena apa? Tuhan telah melingkupi rumah kita dengan kekuatannya yang luar biasa. Jadi mulai kita tu jabun no tamiahi Jabutta. Ali Tuhan homa parlinggum di jabun namion. Setiap suhi-suhi ni jabun dang boy masuhan ni simbolis dot uti-utian ni portibio. Maka dia menjadi perlindungan kita. Atau ahamata pausar-pausar seterpuk tasadarion. Menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang hendak kita renungkan? Nabuat tabuan gawe buhal ni partodiota tuminggut terremiscere. Ingatlah, kenanglah. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai sumber terang kita. Yang kedua, kita harus siap menghadapi tantangan hidup. Jangan memblek. Kalau ada persoalan rumah tangga, jangan berhenti pada persoalan. Selesaikan persoalan itu dengan baik. Unang jolobot mataniari. Jangan matahari terbenam. Kita belum menyelesaikan persoalan. Sebelum matahari terbenam, selesaikan persoalan. Itu artinya kita gentleman menghadapi persoalan dengan baik. Tidak ada soal tanpa jawab. Setiap ada soal, ada jawab. Setiap ada tantangan, ada jawaban. Setiap ada persoalan, ada jawaban. Jawaban itu sama siapa? Ada pada Tuhan Yesus. Maka Yesus adalah jawaban atas setiap persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, kita harus memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan tidak harus datang ke rumah ini, ke rumah Tuhan ini. Walaupun dikatakan tadi diam di rumah Tuhan seumur hidupku, maka setiap hari datang ke sini. Bukan itu maksudnya, tapi hidup kita dekat dengan Tuhan. Entahkah kita sedang bekerja di ladang, di sawah, di rumah, di kantor, atau dimanapun kita bekerja, berjalan hidup, kita dekat dengan Tuhan. Setiap melangkah, katakan Tuhan, neng borha tahu donganya, amin. Mula harahakan bis, benar kan? Setiap mengulang sesuatu bis, benar kan? Entah bis kota pun bis abu, terserah. Kita mau setiap memulahkan dalam nama Yesus, kan gitu. Kita mulai dengan dalam nama Yesus. Supaya apa? Yesus menyertai kita dalam pekerjaan, pelayanan
perjalanan atau apapun yang kita kerjakan. Mampu menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga minggu Reminiscere ini adalah minggu bagaimana kita menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, untuk bukti bahwa kita menyatakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Baunang lupa non makebekon si 2 tahun. Bahita do mangalehonon, bahita mo siya makebekon asa sidung bagas joro di 2 tahun. Asa disok kita marsonak-sonak, pajupang do ibana, nama masuk-masuk ita, olak nyon rodi saliling-liling na. Amin. Mari dimeda. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan telah menyatakan kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan Maha Pengasih, Maha Murah, Maha Penyayang. Sehingga kami menyaksikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kendati ada banyak tantangan, masalah, musuh yang hendak melawan kami, menghancurkan kami. Tapi Tuhan dengan murah hati menjadi pelindung dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan mengangkat harkat kami setinggi-tingginya. Ketika kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, kami rindu berdiam di rumah Tuhan seumur hidup kami. Itu berarti kami harus hidup dekat, melekat dengan Tuhan. Kemurahan Tuhan satu persatu akan kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Dan menyatakan Tuhan adalah terang kami yang akan menyinari kehidupan kami sepanjang hidup kami. Kami sungguh-sungguh beriman, kendati ada banyak tantangan dan masalah, kami yakin Tuhan akan memberi jawaban atas setiap pergumulan dan tantangan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini kiranya memotivasi kami, menguatkan kami untuk setia beribadah kepadamu di setiap ibadah yang ada dilaksanakan di GKPA Titilepan ini. Setia mengembangkan kerajaan Tuhan melalui memberikan apa yang ada pada kami untuk mewujud nyatakan kerajaan-Mu di GKPA Titilepan ini. Terpujilah Engkau Bapa yang banyak sekali memberikan kemurahan bagi kami. Bahkan dari jemaat ini sudah ada hamba Tuhan yang akan menjadi pelayan Tuhan di GKPA. Itu karena kemurahan. Berkatilah jemaat-Mu yang telah mempersembahkan anak mereka untuk hamba. Karena itu Tuhan, berilah kemurahan bagi kami untuk mewujud nyatakan kerajaan-Mu. Memberi hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk-Mu. Bahkan yang memberi yang ada pada kami untuk menjadikan, mengembangkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa syukur permohonan kami. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman-Mu kini sampai selama-lamanya. Amin. Sambil kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan yang ketiga.